Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang bos gangster kepada psikopat pembunuh berantai yang dikenal sadis dan sangat brutal. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kecelakaan kecil, dua mobil di jalanan yang sepi. Di sana salah satu dari pengendara itu mencoba memotret mobilnya, dan sengaja ia lakukan agar bisa mendapatkan asuransi. Namun ketika si pengendara itu lengah, dengan murka pengendara yang satunya keluar, lalu menghabisinya dengan sangat sadas. Dan diketahui jika orang ini bernama Kang Hyung, yang merupakan seorang psikopat yang selalu mencari mangsa dan membunuh orang. Keesokan harinya terlihat dua anggota polisi yang akan menuju ke TKP, yaitu Tae-suk dan rekannya yang bernama Dong-sol. Namun saat di perjalanan, Tae-suk tak sengaja melihat sekelompok gangster yang saat itu sedang berada di depan tempat kasino. Lalu, Tae-suk pun mencoba menghampiri mereka, sampai ia membuat kekacauan karena tidak diperbolehkan masuk oleh para gangster. Di tempat lain terlihat seorang ketua gangster bernama Dong-so, sang penguasa di wilayah itu. Lalu tak lama kemudian datang tangan kanan kepercayaannya yang bernama Oh Hyung, yang memberitahu bahwa Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Kemudian Dong-so pun menghubungi seorang komandan polisi bernama Hobong, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Dan diketahui jika Dong-so ini selalu menyuap Hobong, agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Sampai Hobong pun langsung menghubungi Tae-suk, lalu menyuruhnya untuk berhenti dan segera menyelesaikan tugasnya. Tak lama setelah itu Tae-suk pun sampai di TKP, dengan diantar paksa oleh salah satu anak buah Dong-so. Dalam penyelidikannya itu Tae-suk dibantu oleh rekan timnya yang bernama Seo Jin, dan menemukan sebuah goresan di belakang mobil. Sampai mereka berdua menyimpulkan bahwa kasus ini adalah sebuah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Yang mana pembunuh sengaja menabrakkan mobilnya terlebih dahulu, sebelum ia melakukan aksinya. Kemudian adegan berpindah kepada Dong-so yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yaitu Sang-do. Ia juga seorang ketua gangster yang cukup disegani, yang diketahui menginginkan sebagian wilayah yang dikuasai oleh Dong-so. Sementara itu, Oh Hyung yang tidak terima jika bosnya diperlakukan seperti itu, ia langsung memarahi Sang-do dengan perkataan yang sangat kasar. Sampai tangan kanan Sang-do yang bernama Mon-sik menjadi sangat murka, dan hampir terjadi baku hantam di sana. Namun Dong-so yang tidak mau ada keributan di sana, ia langsung menghajar Oh Hyung dan mencabut gigi Mon-sik, lalu memasukkannya ke dalam gelas. Sampai Dong-so menyuruh Sang-do meminum minuman itu, lalu mengajaknya untuk berdamai dan tidak saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di balik itu terlihat para polisi yang sedang mengadakan rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Kemudian Tae-suk mengatakan tentang hasil penyelidikannya, bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan yang sama seperti kasus sebelumnya. Di mana pelaku itu menabrakkan mobilnya dari belakang, lalu membunuhnya dengan pisau yang sama. Namun sayangnya Hobong tidak sepakat dengan hasil penyelidikan Tae-suk, sampai Tae-suk memilih untuk menyelesaikan kasus ini seorang diri.
Di tempat lain terlihat Dongso yang akan segera pulang setelah pertemuannya dengan Sangdu selesai. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya ditabrak oleh seseorang dari belakang. Saat itu Dongso keluar dan tanpa ia sadari jika orang yang menabraknya itu adalah Kang Hyung, alias psikopat yang ingin membunuhnya. Lalu di sana Dongso juga tak mau memperpanjang masalah tersebut dan menyuruh psikopat itu untuk segera pergi saja. Namun, ketika hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saat itu Dongso terkena beberapa tusukan, namun ia masih bisa bertahan dan menusuk Kang Hyung di dadanya. Sampai Kang Hyung pun memutuskan untuk kabur, lalu menabrak Dongso sampai membuatnya tak sadarkan diri. Akibat dari kejadian itu kini Dongso pun harus dilarikan ke rumah sakit, namun berhasil selamat setelah menjalani operasi. Sementara di sisi lain, terlihat semua anak buah Dongso yang menyerang markas kelompok Sangdu, karena mereka mencurigai jika Sangdu adalah otak dari penusukan bosnya itu. Di balik itu terlihat Kang Hyung yang berhasil lolos sampai ke sebuah pedesaan, lalu menjahit lukanya sendiri menggunakan hektar. Dan karena Kang Hyung ini adalah psikopat yang haus korban, ia masih sempat-sempatnya menghabisi kakek tua yang ada di sekitar sana. Keesokan harinya terlihat Dongso yang sudah sadar, lalu memberitahu Oh Xiong jika penusukan ini tidak ada kaitannya dengan Sangdu. Lalu tak lama kemudian Taisuk datang untuk menjenguk Dongso, namun ia malah mengoloknya karena hampir dibunuh oleh seorang psikopat. Dan ternyata kejadian itu menjadi sebuah pengaruh yang sangat besar wilayah kekuasaan Dongso, karena para gangster lain memanfaatkan situasi ini untuk merebutnya. Setelah itu Taisuk pun pergi dari sana, lalu bergegas untuk menyelidiki mobil Dongso. Di sana ia mendapati sebuah goresan di belakang mobil, yang mana goresan itu sama dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Lalu Taisuk langsung melaporkan hal tersebut kepada Hobong, sampai kini Hobong menerima hasil penyelidikan Taisuk, setelah mengetahui jika psikopat itu hampir membunuh Dongso. Saat itu mereka pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak yang tidak melihat siapa targetnya. Dan hal tersebut mereka yakini karena si pelaku telah berani mencoba membunuh Dongso, yang padahal Dongso itu adalah seorang bos gangster. 아무거나 들이밀고 당장 잡아서 죽쳐야 돼요. 범인 얼굴을 봤잖아요. Pada malam harinya terlihat Kang Hyung yang akan membunuh salah satu pengendara truk yang saat itu sedang menelpon. Dan setelah ia berhasil membunuhnya, ia pun langsung membawa truk tersebut, namun saat di dalam terlihat ada rekan dari si pemilik truk yang baru terbangun. Lalu tanpa pikir panjang Kang Hyung pun langsung menghabisinya, sampai membuat pisaunya terjatuh ke tepi jalan. Kemudian adegan berpindah kepada Dongso yang menyewa seorang pelukis untuk melukis wajah dari orang atau psikopat itu. Lalu setelah sketsa itu selesai, Dongso pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang telah menikamnya itu. Tak lama kemudian terlihat Taisuk yang kembali mendatangi Dongso untuk meminta sebuah informasi. Di sana Taisuk mengajak Dongso untuk bekerja sama, namun Dongso menolak karena ia ingin psikopat itu mati di tangannya. 보통 사이코패스들하고 달라. 자기보다 작고 약한 상대를 건드리거나 그게 끝이다. 그 새끼 아직 못 찾았냐? 그 새끼 차를 찾았습니다. Malam harinya Oh Xiong memberikan pisau Kang Hyung yang ia temukan di jalan dan membawa mobilnya ke markas untuk diselidiki. Sementara Dongso yang mengetahui itu, ia secara langsung menghubungi Taisuk dan memintanya untuk bertemu di markasnya. Dan kali ini mereka bersepakat akan bekerja sama demi menangkap dan menghentikan psikopat pembunuh berantai itu. Bahkan Dongso juga akan mengirim anak buahnya untuk membantu penyelidikan dan memperlihatkan sketsa lukisan wajah psikopat itu.
Sebelum melakukan penyelidikannya, Dongso menyuruh Oh Xiong untuk menghabisi Sang Du terlebih dahulu, karena ternyata Sang Du telah mengambil wilayah dan inspektornya. Sampai rencana itu berjalan dengan lancar, dan membunuh Sang Du dengan menancapkan pisau milik Kang Hyung di perutnya. Keesokan harinya terlihat Tae-suk yang datang, dan langsung menghajar Dongso karena ia sudah mengetahui rencananya. Namun, Dongso yang memang seorang bos gangster paling bengis, dengan mudah melumpuhkan Tae-suk. Setelah itu Dongso pun mengakui bahwa kematian Sang Du adalah ulahnya sendiri. Sementara Tae-suk yang sangat murka, mengatakan jika ia akan menangkap Dong Ho jika sudah berhasil menangkap Kang Hyung. 네가 허상도 죽였지. 그래, 내가 죽였다. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로서 살 거야. 그러든지 말든지. Ternyata kematian Sang Du ini membuat gempar seluruh kota, karena kepolisian tidak bisa memecahkan kasus pembunuhan itu. Sampai karena hal itulah para intel pun harus turun tangan untuk membantu dan menyelidiki kasus tersebut. Malam harinya terlihat Dongso yang datang ke markas Sang Du untuk bela sungkawa. Namun ternyata di sana juga ada Kang Hyung, yang saat itu memberikan sebuah tulisan kalau yang membunuh Sang Du adalah Dong Ho yang menggunakan pisaunya. Sampai tak lama setelah itu ketika Dongso dan Tae-suk menyelidiki mobil Kang Hyung, tiba-tiba Mon SIK dan anak buah lainnya datang menyerang mereka. Sampai akhirnya Dongso dan Tae-suk pun berhasil mengalahkan mereka, lalu Dongso mengubur mayat Mon Six di sana. Setelah Tae-suk mendapatkan sidik jari Kang Hyung di mobilnya, ia dan timnya mendatangi istri sopir truk yang telah dibunuh Kang Hyung untuk dijadikan umpan. Di mana saat itu ia mengajak Kang Hyung untuk bertemu di sebuah restoran, namun rencananya itu tidak berhasil karena Kang Hyung sudah mengetahuinya. Setelah itu Tae-suk akhirnya mendapatkan foto Kang Hyung, setelah ia mencari sidik jari di botol minuman yang dipesan di tempat tadi. Sampai karena hal itulah kini para gangster dan polisi pun sudah tahu tentang identitas Kang Hyung yang sebenarnya. Lalu Dongso mengumpulkan semua anak buahnya di markasnya, lalu menyuruh mereka untuk mencari Kang Hyung. Setelah itu terlihat pasukan Dongso dan Tae-suk yang sedang minum bersama di sebuah tempat. Namun tak lama setelah mereka di sana, mereka melihat siaran berita tentang pembunuhan yang kali ini terjadi pada anak sekolah yang sebelumnya pernah diberi payung oleh Dongso. Sampai karena hal itulah kini Dongso pun menjadi semakin murka, lalu menyuruh pasukannya untuk mencari lagi keberadaan Kang Hyung. Pada pencarian kali ini akhirnya Oh Xiong berhasil menemukan penginapan Kang Hyung. Namun saat dicek mereka tidak menemukannya. Dan ternyata, saat itu Kang Hyung baru saja tiba, dan sudah menyadari jika banyak gangster dan polisi yang sedang mencarinya. Sampai akhirnya Dongso pun berhasil menemukan Kang Hyung, yang saat itu sedang bersembunyi di toilet karaoke, sambil menyandera seorang wanita. Lalu Dongso yang sangat murka pun langsung menghajarnya, lalu membawanya ke sebuah gudang untuk disiksa. Saat Dongso benar-benar akan menghabisinya, tiba-tiba saja Tae-suk datang dan langsung menabrak Dongso sampai pingsan. Yang ternyata Tae-suk juga menginginkan Kang Hyung untuk diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya.
Setelah semua itu ternyata Tae-suk menangkap semua anak buah Dong-so dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Sementara di hari persidangan Kang Hyung, Tae-suk tidak memiliki bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai yang telah dilakukan oleh Kang Hyung. Namun, saat hakim akan memutuskan untuk membebaskannya, tiba-tiba Dong-so datang sebagai korban yang selamat dari aksi pembunuhan Kang Hyung. Di sana Dong-so bersaksi dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya, dan menyuruh Kang Hyung untuk memperlihatkan luka di dada kirinya, yang sebelumnya telah Dong-so tusuk. Dan akhirnya karena bukti yang sangat kuat, sang hakim pun memutuskan bahwa Kang Hyung dijerat hukuman mati. Sampai dari keputusan itu juga membuat Dong-so harus dipenjara, karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. Namun ternyata semua itu adalah rencananya Dong-so, agar ia bisa membalaskan dendamnya kepada Kang Hyung di dalam penjara. Karena sebelumnya Tae-suk menyarankan agar Dong-so balas dendam di dalam penjara, dengan cara menjadi saksi dan mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. 너희가 다 한 걸로 몰면 되고 이 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Dong-so yang terlihat bahagia, karena rencananya untuk balas dendam akan segera tercapai. Sementara Kang Hyung terlihat ketakutan, karena menyadari jika Dong-so pasti akan membalaskan dendamnya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.